Kita belum bicara tentang siapa bupatinya, siapa wakil bupatinya. Dalam rangka memperkuat aja kesepahaman. Sambil kita lirik sana lirik sini gitu. Pak Eri katakan bupati, Pak Giri juga bupati. Cuma di samping itu katakan Pak Eri atau Pak Giri, terutama Pak Eri itu udah menyatakan bahwa saya siap dicalonkan tapi sebagai wakil gitu ya. Kalau emang dalam dua ini ada lompatan yang luar biasa, artinya ini ada harapan juga ke depannya ada lompatan-lompatan lagi. Berarti dia bekerja. Saya bilang nih Golkar nih hebat nih ya. Dia survei April. Setelah Juli dia survei nanti sebelum pemilihan. Sebelum pemilihan kira-kira seminggu 2 minggu hitungan saya. Termasuk urusan pemaketan kan pasti di terakhir itu ada simulasi dong. Simulasi ada Pak. Simulasi pasangan kan. Iya. Possibility-nya bakal terjadi semuanya. Ada yang mungkin pindah kamar, bersatu kamar. Atau yang cerai atau pabelit lah itu tidak lagi penjajakan di sana mah kawin pun ada kawin paksa kan di sana mah udah lah. Jadi kalau melihat kondisi bahwa wakil yang akan diambil oleh Pak Ade katakan itu adalah dari PKB, ya rasional dong. Harus berpikir rasional. Kursi PKB itu ada 8 Pak. Kita ada 7. Terus orang pada tahu Pak Ade kalau di Tasik itu kan yang nyalon harus ada polet hejo Pak. Kita ngotot katakan ya udah saya keluar katakan Golkar kalau tidak dipilih menjadi wakil gitu. Kan emosional yang politik bisa kayak gitu. Jadi tetap ada hal pertimbangan yang paling terbaik yang harus diambil demi kabupaten lah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Saya ditemani oleh sahabat sekaligus senior saya. Beliau adalah politisi dari Partai Golkar. Beliau adalah Kang Asep Saipullah. Assalamualaikum. Minggu ini ngaberebet tuh berita Asep Saipullah KB di priangan.com. Jadi barudak di narasumber ya. Kapaksa sih kan. Atau dewan lain orang ngomong. Tiarap. Padahal kan tugas dewan tuh ya bicara. Ya. Dia digaji untuk bicara. Apa gunanya jadi dewan kalau tidak bicara? Bicara kita bicara pilkada lagi. Kemarin nggak ada bosannya. Karena dinamika terus berjalan. Ya. Perubahan terus terjadi. Walaupun 3 minggu mungkin ya. Ya, ada 3 minggu lah. Kira-kira. Kita bahas lagi nih posisi Golkar di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Saya dapat bocoran hasil survei. Katanya ini hasil survei Golkar. Buat tracking. Saya pengen konfirmasi dulu. Betul nggak ini hasil surveinya? Iya betul. Itu. Oke. Itu yang pertama. Ya, betul. Itu. Lalu waktu kita bicara waktu itu bahwa posisi Golkar ini seperti apa pada akhirnya? Posisi Golkar ini pada akhirnya saintifik, berdasarkan hasil survei. Saya mengira-ngira, ini loh alasan kenapa Golkar ini gabung dengan koalisi Pak Ade Sugianto. Selain satu menyelamatkan partai, yang kedua memang berat posisinya. Begitu bukan? Itu bisa jadi seperti itu. Emang salah satu faktor ketika kita melihat hasil survei juga yang dilakukan oleh kita, ada tugas berat yang harus kita laksanakan supaya emang bisa mengkatrol angka digit itu ya. Paling tidak di angka yang emang menurut perspektif kita ini kita siap untuk bertarung nanti untuk merebut kursi J1 di kabupaten. Langkah-langkah berat ini termasuk mungkin calonnya, partai kita juga ya berpikir rasional. Pijakannya itu dari hasil survei itu. Langkah-langkah strategis sudah kita lakukan juga. Bagaimana salah satunya yang tadi disebutkan, kita membangun komunikasi, membangun kesepahaman dengan partai yang lain, yang mudah-mudahan itu juga menjadi sebuah kesepakatan nantinya dalam keputusan final untuk Pilkada 2024 nantinya. Ya, terus yang kedua juga kita terus juga mendorong para calon yang dimandatkan, yang diamanahkan dan ditugaskan mungkin oleh partai ya untuk satu ya menaikkan popularitasnya, elektabilitasnya, dan juga satu juga mencari pasangannya. Pasangannya karena kan gini, survei itu secara yang kemarin individu ya.
Iya. Mau secara individu, jelas mungkin individu secara personal, katakanlah ada Pak Ade, Pak Cecep wakil, terus Pak Iwan dan yang lainnya. Iya. Mungkin rentangnya katakan jaraknya ada yang cukup jauh atau apa. Cuma ini juga ada peluang-peluang, masih peluang. Katakan kalau nanti salah pilih, jangan salah pilih wakil. Kalau ternyata wakilnya juga tidak dapat mendorong digit untuk menaikkan itu popularitas, elektabilitas, saya rasa ini akan sulit juga sebagai bahan pertimbangan nantinya untuk ambil sikap kita maju di Pilkada 2024 nantinya. Makanya tugasnya satu partai, kedua wakilnya juga harus yang benar-benar bisa mendorong menaikkan angka elektabilitas itu. Oke, berarti kalau saya baca dari persepsi Kang Asep ini, berarti Golkar ini masih dua skenario. Iya. Skenario dorong bupati dari kader yang ada, yaitu Pak Iwan dan Pak Giri. Skenario koalisi partai yang mendorong Pak Ade Sugianto dengan PDI Perjuangan. Dua skenario ini sampai bulan Agustus mungkin akhir pendaftaran ini masih berjalan. Iya. Kita mungkin gini, emang kesepahaman, yang pertama kesepahaman kemarin beberapa partai itu, kita belum berbicara siapa bupati. Katakan walaupun PDP jelas lah, PKB, ada Nasdem, ada Golkar, itu kita duduk bersama gitu, bicara tentang kesepahaman itu. Kita belum bicara tentang siapa bupatinya, siapa wakil bupatinya. Artinya beberapa pertemuan, terus juga kita membahas ini dalam rangka memperkuat aja kesepahaman. Sambil kita lirik sana lirik sini gitu. Bagaimana posibilitasnya, kemungkinan yang akan terbangun kondisi Pilkada 2024. Berapa calon, 3 calon, 2 calon, termasuk kita juga berpikir kan di sana. Ini Golkar masih dalam konteks sekarang ini kita masih stay on juga tentang skenario itu, bahwa Golkar ingin mencalonkan yang sudah ditugaskan oleh partai. Kita tetap masih berusaha ke ranah sana. Masih berusaha membangun poros itu. Gitu. Kita masih seperti itu. Ya, walaupun di luar itu kita tetap berusaha bagaimana Golkar turut andil lah nantinya. Turut andil dengan skenario yang telah disiapkan A, B, mungkin C lah. Ada 3 mungkin posisi akhirnya di finalnya akan seperti apa. Ya, satu kan kita berpikirnya bahwa Golkar punya poros tertentu. Jelas. Terus yang kedua mungkin kita mengambil sebagai wakil ya, bagian dari itu. Terus yang ketiga juga apa kita hanya mengusung atau mendukung calon di luar partai kita. Ya gitu. Itu aja sih 3 itu. Dengan dinamika yang ada gitu. Jadi berarti Golkar ini menyiapkan 3 skenario sekaligus. Dari awal juga 3 skenario. Makanya kan dulu gini, penugasan ke Iwan itu kan sebagai bupati jelas. Dan juga ada Pak Eri katakan bupati, Pak Giri juga bupati. Cuma di samping itu katakan Pak Eri atau Pak Giri, terutama Pak Eri itu udah menyatakan bahwa saya siap dicalonkan tapi sebagai wakil. Dia udah ngambil posisi itu kalau beliau gitu. Saya sebagai wakil gitu. Itunya. Artinya skenarionya kan artinya berkembang menjadi 3 kalau bacaan dari kita gitu kan. Bupati jadi wakil bupati, atau kita mendorong, mengusung atau mendukung, memberikan SK kepada yang lain. Bupati. Iya. Calon bupati. Bisa jadi, possibility kan terbuka juga. Kemungkinan itu bakal di luar kader gitu ya. Iya, di luar kader. Ya sama aja sebenarnya kan, ketika di SK itu jadi kader juga kan. Dan itu keputusan final politik ya yang terbangun akhirnya dari mulai yang saintifik itu juga kondisi kondisional yang lain yang menjadi pertimbangan di partai. Oke. Ini kan Golkar ini saya pikir nih di semua daerah ini sangat saintifik sekali. Iya. Dia melakukan surveinya dilakukan bertahap. 2 atau 3 ya berarti ya. Iya. Ya, ini mungkin yang pertama, survei pertama mungkin ya. Akhir Juli ini tanggal 25 atau berapa ya? Ya ini yang bocor ini yang survei April ya. Iya. Habis April ada pergerakan Juli sekarang. Juli. Oke, survei Juli yang kedua untuk memutuskan berarti kan? Iya, memutuskan. Terus juga nanti kan sudah dipasang-pasangkan itu kan. Kalau ini dengan ini. Udah simulasi calon. Gitu. Tapi kalau saya lihat di yang April ini masih perlu orang Pak. Ya, kalau peluang iya Pak. Yang di April ini rekomendasinya untuk Iwan Saputra juga jadi wakil ya. Ya,
pada waktu rekomendasi, itu, rekomendasi saintifik, ya. bukan sikap politik, Pak. Iya, artinya kan gini, kita juga nggak pesimis juga. Banyaklah katakan beberapa kepala daerah yang tadinya di bawah, katakan di bawah 2 digit, ya. Tapi ketika emang mempunyai momentum yang bagus, terus Logistik juga yang logistik bagus. yang bagus, wakil yang bisa infrastruktur yang bagus, dalam waktu sekejap dia bisa menyalip juga. Banyak hal-hal itu. Mudah-mudahan ini bisa terjadi juga gitu. Artinya walaupun pijakan yang pertama itu sebagai gambaran awal, nih ini loh posisi kita, itu harus dibuka dan kita diskusikan juga dan kita gambarkan juga ke para calon apa yang harus diperbuat gitu. Diperbuat oleh para yang ditugaskan dan apa yang emang harus diperbuat partai juga. Jadi kan ketika melihat kondisi real seperti ini, tapi bukan artinya bahwa kita udah the game is over gara-gara melihat atau enggak. Kita enggak gitu. Malah itu sebuah angka yang harus menjadi momentum yang bagus. Angka ini ketika ketemu Juli ini harus berubah loh. Iya. Ya kita tunggu aja gitu nanti. Dan itu surveinya. Oke. Lalu hasil survei nanti bulan Juli itu. Yeah. Kira-kira hasilnya akan sama seperti mirip-mirip bulan Juni ya. Tentu sikap Golkar sendiri kan akan sangat ditentukan oleh hasil survei itu. Ya. Yeah. Apakah Golkar, taruhlah misalkan kalau saya baca hasil survei ini ya, popularitas Pak Iwan Saputra 34,20%. Ya. Ya, dengan tingkat kesukaan sekitar 31 ya, 31%. Lalu ada Pak Giri ya, Pak Giri itu hanya 7,3%. Yeah. Sangat rendah sekali kalau Pak Giri. Yang memungkinkan nih Pak Iwan kan untuk dikontrol popularitas. Ada nggak batasan untuk starting point? Oke, kalau survei bulan Juli ini. Misalkan ada semacam statement begini untuk starting point, si calon bupati ini popularitasnya ya idealnya tentu menyamai calon bupati atau kandidat yang lain idealnya. Ada nggak? Gini, 50% misalkan tingkat popularitas dan kesukaan. Dalam survei itu kan ada yang disebut bombastis point sih. Artinya kalau di kemarin katakan angka 6. Dan ketika survei yang kedua itu harus ada sebuah gradualitas kenaikan yang luar biasa. Itu yang diukur. Katakan kalau dari 6 itu dia bisa naik ke 10, itu kan loncatan yang luar biasa. Jadi yang ukurannya emang katakan kalau incumbent di angka 17 katakannya. Kalau saya mungkin dulu orang kampus kita udah ngitung-ngitung statistik gitu kan. Kalau emang trennya gitu ya, kalau emang dalam 2 ini ada lompatan yang luar biasa, artinya ini ada harapan juga ke depannya ada lompatan-lompatan lagi. Ya, jadi saya cuma memberi sebuah masukan. Jadi bukan artinya harus 16%, katakan harus 15%, tapi ada kenaikan yang signifikan nggak ketika dari angka 6 itu masuk katakanlah loncatan yang luar biasa, katakan ada 70%, artinya dia sampai ke titik 10, berarti dia bekerja. Selama 2 bulan ini berarti dia melakukan sebuah dorongan-dorongan popularitas, elektabilitas yang dilakukan oleh beliau. Ini harus dipertimbangkan juga. Tapi ketika hasilnya stagnan hanya di sana, hanya bergeraknya 6,000 seperti itu, ya ini harus dipertimbangkan. Berarti ya kan selama 2 bulan apa yang dikerjakan oleh itu berarti tidak dapat mendorong menstimulus terhadap persepsi masyarakat tentang kepemilihan beliau itu. Ini kan yang harus jadi pertimbangan. Iyalah, iya. Saya bilang nih Golkar nih hebat nih ya. Golkar nih hebat, DPW-nya hebat nih. DPD deh kalau dikit DPD ya. Oh DPD ya. DPD Jawa Barat ya. DPD Jawa Barat Golkar nih hebat. Dia survei April. Setelah April dia survei Juli. Setelah Juli dia survei nanti sebelum pemilihan. Iya. Sebelum pemilihan kira-kira seminggu 2 minggu hitungan saya. Ya kan? Iya. 3 tahap ini. 3 tahap. Dan ini kan untuk membaca tren. Ya, termasuk urusan pemaketan kan pasti di terakhir itu ada simulasi dong. Simulasi ada Pak. Yang simulasi pasangan kan. Iya. Yang sekarang akhirnya. Ini. Jadi kan sebelum tanggal 27 Agustus itu kan di sana nantinya tanggal 25, 20, 23 itu kan injury time-nya gitu, injury time-nya yang emang nanti terjadi dinamika. Tanggal berapa?
Ya artinya kan kalau lihat Kalau tanggal histori politiknya 22 itu ya Agustus. sebelum tanggal 27 kan. Di sana kan 27 Agustus ya injury time kan di sana itu. Wah, possibility-nya udah bakal ya. terjadi semuanya. Ada yang mungkin pindah kamar, bersatu kamar atau yang Pak cerai atau Belit lah Pak Kusuka itu di tidak lagi detik-detik. penjajakan di sana mah kawin pun ada kawin paksa kan. Di sana mah udah lah. Ada yang menangis, ada yang Nangis, tertawa. yang tertawa. Itu di tanggal itu. Ya. Tapi tetap pijakan pertama kita di situ. Iya, Hasil iya. surveinya itu. Iya, iya. Jadi Berarti hasil survei ini, hasil survei besok di bulan ya Juli. Julian kalau kemarin tuh informasi dari DPD itu antara 22-25 lah. Juli sekarang. Keluar Oke. yang kedua. Kalau temuan saya ada bocoran survei yang lain di bulan Februari. Ya. Sebenarnya angkanya nggak jauh beda Nggak sama jauh. ini. Ya. Tapi nggak tahu sampelnya sama mungkinnya. Sama lah Kabupaten Tasik, Iya. 440 responden Iya. kan. Multi-stage Iya. random sampling. Sampel N-nya sama lah. Ya tidak jauh dari sini. Iya. Gitu. Jadi kalau saya membandingkan dengan hasil survei sebelumnya, ini ya survei yang bocoran Golkar ini, ya survei DPD Golkar ini, ya memang seperti itu. Iya. Seperti itu tuh maksudnya rentang Januari sampai April pun belum ada Iya, kenaikan. pergeseran, Iya. kenaikan. Karena ya butuh effort besar Pak, Iya. untuk ini. Tapi Bapak ini kan orang partai, partai sendiri, kandidat tersendiri gitu Iya, kan iya. urusannya. Jadi langkah yang kemarin ini adalah langkah penyelamatan partai. Iya. Langkah yang selanjutnya yang lagi konsen ini adalah langkah soal pemenangan, Pemenangan ya. kader. Iya. Gitu. Oke. Berarti tidak ada batasan Harus berapa? harus berapa. Tapi yang paling effortnya itu harus ada kenaikan yang berbasis poin terhadap Ya, ya, ya. tren Ya, ya. beliau. Kemarin di spill di podcast sebelumnya 2 digit lah. Ya harus 2 digit lah, jangan 1 digit gitu kan. Yang tong hiji angka teuing lah ya 2 angka gitu. 9,9999 gitunya dibulatkan menjadi 10 2 digit. 2 ya. digit kan Pak. Ya, itu potensi juga. Potensi. Kalau Kedua, setahun. ada juga Kalau sebulan prosesnya bisa. setahun loh. Sebulan 2 bulan mungkin bisa. Iya, iya. Mungkin Mungkin bisa. dengan effort kita. yang besar Iya. Gitu. dan ya energinya luar biasa. Hmm. Oke. Itu kira-kira gambaran Ya. nanti soal penetapan calon. Iya. Ya, penetapan calonnya. Jadi Golkar ini skenarionya masih skenario Masih kita menggunakan berjalan lah seperti kemarin. Tidak jadi semua skenario sedang dijalankan. dijalankan. Tidak ada Skenario yang calon berubah. dari Golkar, skenario wakil, Wakil. dan skenario mendukung. Iya. Ya, meng-SK-an non-kader gitu ya. Non-kader. Skenario ini masih berjalan. Lalu akan ada survei besok ya yang sangat tentu menentukan sebagai pertimbangan politik Langkah karena itu berikutnya. sebagai gambaran peta politik Iya. starting point. Lalu upaya partai sendiri untuk koalisi dengan yang lain belum, masih membahas ini. Ya, kita kan bicaranya mungkin bukan belum berani lah, belum saatnya kita bicara tentang koalisi secara ini. Hak kita, kewajiban kita, bukan hak, mungkin di Kabupaten DPD tingkat 2 itu membangun bahan lah untuk menjadi pertimbangan di DPD tingkat 1, termasuk koalisi. Kita katakan kita bicara dengan PDIP, bicara dengan PKB, bicara dengan Nasdem, dengan P3 dan yang lain juga, itu menjadi sebuah bahan masukan kita report ke DPD. Kita laporkan bahwa katakanlah kalau dengan partai ini karena di sini udah kesepahaman dengan ini, kita udah membangun kesepahaman dengan partai-partai ini. Nah, ini menjadi bahan masukan tetap untuk DPD itu. DPD tingkat 1. Ya. Oke. Paling langkah kita kan seperti itu. Walaupun sekarang semakin tajam mungkin pembicaraannya, semakin mengarah. Kak. Sudah berbicara tentang paket pemaketan atau apapun itu sudah pada arah ke arah sana. Tapi ini juga sebagai bahan langkah yang saya rasa positif dilakukan oleh DPD 2 ini sebagai bahan pertimbangan nantinya ke DPD. Kalau dulu kan baru kita bicara kalau posibilitasnya dengan
PDIP dengan Nasdem dengan katakan PKB seperti apa gini ini formulasi pemaketan mungkin akan ini bakal timbul. Kita baru seperti itu sampai kita juga memformulasikan beberapa gitu. Kalau gitu Golkar mungkin aja bikin koalisi lain tanpa harus keluar dari koalisi yang sekarang ada. Gini bisa jadi Pak gitu kan. Kalau namanya koalisi kan sekarang katakanlah logikanya begini bos ya. Sekarang Golkar udah ngamanin kepentingan partainya dengan koalisi dengan PDIP. Iya. Untuk mengamankan 2 skenario. Iya. Skenario wakil, skenario mendukung. Oke, sudah. Mungkin saja kan kalau misalkan hasil survei besok, ternyata ada lonjakan yang signifikan dari sosok Pak Iwan Saputra taruhlah dengan 2 digit, taruhlah lompat gitu kan. Mungkin saja kan berpikir membangun koalisi untuk melengkapi. Bukan hanya berpikir Pak, kita sudah lakukan sekarang juga. Oke, apa yang sudah dilakukan? Ya, artinya gini, kita bilang juga ke kawan-kawan katakanlah yang kita bentuk kesepahaman itu ya, beberapa partai. Gini, karena kewenangan kita di DPD bahwa kesepahaman ataupun ini bukan koalisi, mungkin gabungan kesepahaman ini partai-partai ini. Golkar itu kita tidak punya kewenangan untuk DPD, ya. Jadi ketika nanti diputuskan oleh DPD 1 kita katakanlah tetap punya poros tertentu, maka dalam kesepahaman itu sudah ditulis secara jelas bahwa kita tidak akan melanjutkan kesepahaman atau nanti menuju ke koalisi. Ya, artinya kita akan taat terhadap apa yang menjadi keputusan dari DPD 1, termasuk membangun poros yang alternatif yang lain, katakanlah. Kan masih bisa sekarang. Kan katakanlah kalau satu lah poros KTM sudah emang terbentuk, katakan tidak bisa walaupun kalau saya sih masih yakin bukan artinya itu masih bisa mungkin kemungkinan ada berubah-ubah juga lah. Terus dikatakan kalau jadi 3 maksudnya poros pannya mungkin saja kecabut atau artinya kan yang sekarang yang belum secara masih fleksibel lah, katakan ada PAN, ada Golkar, itu kalau disebutkan katakan bakal menjadi poros alternatif mungkin bisa aja gitu atau juga mungkin kita bisa bicara PKS Gerindra mungkin bisa saja tidak ada yang tidak mungkin gitu ya di itu. Dan yang emang luar biasa juga kemarin kita di koalisi itu atau grup kesepahaman itu yang kita buat antara PDIP PKB, kita dari Golkar juga tidak ngotot harus bahwa kita akan jadi bupati, bahwa di sini ada bupati, enggak gitu ya. Dari Golkar juga tetap akan berpijak ini loh hasil survei dari Golkar gini seperti ini. Karena yang disurvei mungkin bukan calon dari kita aja. Dan itu akan menjadi sebuah pertimbangan bersama. Dan kita insya Allah karena basisnya adalah saintifik, saya rasa itu menjadi pijakan politis yang akan diambil oleh saya yakin masih berpositif gitu ya, DPD tingkat 1 ataupun dari DPP. Jadi sebetulnya moralitas politis ini yang coba tetap kita bangun. Dari awal kita tidak sembunyi-sembunyi dalam artian di 2 kaki atau apapun. Jadi kemungkinannya kalau kita gabung katakan mengusung mendukung dari yang lain, oke kita masih bisa di sini. Atau katakanlah mengambil wakil dari kita mungkin tetap di sini. Tapi kalau emang ternyata diputuskan Golkar membangun poros sendiri, kita dari awal sudah katakan, saya mohon maaf bahwa kesepahaman bisa tidak dilanjutkan dalam artian koalisi untuk kepentingan Pilkada 2024. Tapi kesepahaman kita tentang kabupaten, membangun kabupaten ke depannya kita insya Allah masih kita lanjutkan. Tapi untuk masalah Pilkada tetap konsensusnya ada di DPP yang melalui DPD 1. Seperti itu Pak. Tergambar oleh saya Golkar ini di koalisinya PDI dan PKB ini tanpa pembicaraan mengenai wakil bupati kan? Belum kan? Belum gitu. Kalau bupatinya siapa udah tersirat Pak, nggak usah dijelaskan. Kalau udah koalisi sama PDIP kan mungkin minta Pak Ade Sugianto jadi wakil. Pasti. Udah tersirat Pak. Kalau sudah di sana berarti dukung Pak Ade sebagai bupati. Ketika misalkan PDIP taruhlah Pak Ade ini memilih Pak Acep Adang dari
PKB sebagai wakil bupati. Gitu. Ada 2 kemungkinan kan Golkar. Kemungkinan dia pisah jalan, membangun koalisi baru, atau kemungkinan tetap di sana mendukung Ade dan Acep Adang. Koalisi atau pasangan paket lah ya. Ade dan Acep Adang. Karena saya yakin untuk pasangan ini harus sudah selesai di akhir bulan Juli dong. Karena kita nggak ada waktu untuk sosialisasi dan lain sebagainya yang cukup gitu ya. Gitu. Nah, posisi Golkar ini kalau lihat dinamika hari ini, saya nggak berbicara nanti. Kalau misalkan ngambil PKB, apakah masih sepaham di sana? Kalau tadi kan alasan DPD. Maka kan ini nanti dilaporkan kepada DPD Jawa Barat misalkan. Kata DPD Jawa Barat tinggal aja di sana, tinggal berarti kan. Bisa saja bikin koalisi sendiri, bisa berarti gitu kan. Iya. Jadi yang pertama tetap pertimbangannya kita memungkinkan enggak itu membangun porosnya. Ya artinya satu pertimbangan hasil survei ini artinya ini trennya positif atau tidak, dan kita punya keyakinan enggak dalam ketika tren positif ini tren positif ini menjadi modal untuk persaingan di Pilkada 2024. Terus yang kedua juga harus dipikirkan, Golkar kan tidak bisa berdiri sendiri Pak. Betul. Karena kekurangan tiket itu kursi. Artinya ini usaha yang kedua adalah pemaketan dengan partai mana ini bisa kita duduk bareng. Ini kan si calon yang lebih butuh. Tentu kan Pak Asep bantu Pak Iwan juga kan. Jelas saya komunikasi dengan PAN misalkan. Sudah kan. Ya kita dilaksanakan secara ini sudah. Jadi non formal lah ya. Non formal itu kita udah lakukan. Jadi kemungkinannya juga. Termasuk kan Iwan juga mempunyai itu dapat surat penugasan juga dari PAN kan gitu. Iya. Artinya kan gini. Ini salah satu ketika dari PKS sudah menyatakan sikap katakan PKS ke Pak Cecep sama Pak Asep Supari gitu ya. Kita kan tinggal PAN ini bagaimana bisa nggak kita duduk bareng karena pas gitu satu paket kan 10 kursi nanti kita untuk maju sebagai pasangan. Tinggal kan nantinya wakilnya siapa itu kan tinggal bicara itu. Pembicaraan kalau dengan itu. PAN wakilnya siapa? Sampai sekarang ini kan yang muncul gitu. Yang muncul itu ya kalau obrol-obrol ringan katakan ketua DPD PAN Kabupaten Asmaju ya sempat muncul, itu juga jadi bahan pertimbangan juga untuk dipaketkan dengan Iwan Saputra. Kan termasuk ada penugasan kalau dulu dari Cecep, tapi nggak mungkin kan Kang Cecep sudah ada di KTM. Tinggal mungkin mekanisme di PAN saya tidak paham lah apa di luar penugasan itu juga akan menjadi sebuah keputusan ngambil kader dari luar gitu ya. Mungkin rumah tangga PAN lah. Tapi paling tidak yang sekarang possibility untuk dibangun sebuah pembicaraan untuk mencari tiket ya antara Golkar sama PAN. Ya itu. Nah, walaupun mungkin sama partai lain masih bisa lah terjadi. Tapi yang sekarang kalau dilihat katakanlah sudah tidak bisa ya tinggal itu aja. Terus yang kedua kalau kita bicara tentang sikap Golkar, katakan harus tetap bukan harus ya. Jadi kalau melihat kondisi bahwa wakil yang akan diambil oleh Pak Ade katakan itu adalah dari PKB. Golkar bukan mungkin kalau saya pribadi ini bukan mewakili mungkin dari DPD atau ini ya. Ya rasional dong. Harus berpikir rasional. Kursi PKB itu ada 8, Pak. Kita ada Golkar 7. Ya, kalau wajar lah ya. Ya, kalau hitung-hitungan dari sana. Ya dari sana. Terus orang pada tahu Pak Ade kalau di Tasik itu kan yang nyalon harus ada polet hijau, Pak. Tahu kan partai yang berpolet hijau, walaupun itu mungkin belum ada penelitian yang betul-betul diteliti mungkin. Tapi kan Tasik itu kota santri. Politisi tidak cukup berani kalau tidak ada polet hijau. Salah sampai satunya sekarang itu kan kita tetap harus didampingi yang terwakilkan dengan hal-hal itu. Tapi kalau kita bicara lagi mungkin terhadap based on scientific, saya rasa satu sebagai dasar pertimbangan bahwa PKB punya 8 kursi, terus elektabilitas dari hasil itu juga katakan dari survei juga beliau mungkin di atas, walaupun sekarang ada kesempatan kita tidak tahu mungkin di akhir Juli akan seperti apa, tapi kalau saya memegangnya kondisi sekarang ini,
saya rasa tidak ada yang harus diperbincangkan. Tinggal nanti berbicara mungkin bagaimana kita membangun kabupaten ke depannya dengan kita ikut mendukung katakan di sana ataupun mengusung di daerah sana. Kalau toh itu keputusan finalnya Golkar. Tapi yang saya tegaskan bahwa Golkar tidak akan berdiam diri atau apatis dalam menyambut pilkada ini. Jadi kita tetap punya semangat bagaimana pilkada ini sebagai pintu partisipatif kita dalam politis ini nanti ke depannya. Pijakan awalnya di sini. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Golkar ini tidak sedang tawar-menawar tentunya. Kita saya tidak sedang jualan kepentingan juga. Enggak, kita. Maka posisi langkah hari ini tuh ya langkah yang cukup realistis, rasional, berdasarkan pemetaan politik tentunya. Pemetaan politik elit dan pemetaan politik di grassroots berdasarkan hasil survei itu. Ketika pun PKB yang dipilih oleh Pak Ade Sugianto wakilnya, yaitu misalkan Acep Adang, Golkar nggak masalah karena itu wajar. Berpikirnya begitu ya? Berpikir gitu. Kita karena PKB 8 kursi. Iya, kalau dalam diskusi kita kan seperti itu. Asal semuanya emang berdasarkan saintifis, juga pertimbangan politiknya juga yang lain gitu. Toh kalau kita gini, kita ngotot katakan, ya udah saya keluar katakan Golkar kalau tidak dipilih menjadi wakil gitu. Kan emosional yang politik bisa kayak gitu. Jadi tetap ada hal pertimbangan yang paling terbaik yang harus diambil demi kabupaten lah Pak. Gitu. Oke, selalu menarik berbincang dengan Kang Asep Saifullah. Saya paling nyaman karena saya juga mendengarkan, mencerna gitu ya cara berpikirnya. Sama-sama lah. Sistematis gitu ya. Ya malum kan dia senior saya, jadi kita hanya berbeda berapa tahun. Jangan panggil senior lah. Ya kan gitu. Lebih tua meskipun cuma 2 tahun, Bos. Siap. Itu kan aktivis 98, saya binaannya gitu. Siap. Sangat sistematis dan mudah dicerna dan mudah dimengerti dan no hard feeling ya. Ya kita coba. Karena bicara politik kita harus berbicara hal yang logik dan rasional lah. Ya, tidak mengedepankan emosional. Dan apa yang disampaikan oleh Kang Asep ini Golkar banget. Mudah-mudahan. Golkar kan memang jago lobby ya. Jago mengendalikan dan menyeimbangkan situasi. Yang penting outputnya yang terbaik lah bagi siapapun. Oke, terima kasih Kang Asep. Sama-sama. Kita ketemu lagi nanti setelah ada survei yang baru. Dan survei yang baru tampaknya saya nggak usah nunggu bocorin aja ke sini apa-apa. Untuk kita bahas supaya publik juga tahu gitu apa yang terjadi dan bagaimana ke depannya Kabupaten Tasikmalaya. Ya, insya Allah. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.